Mulai aja nih, Dit. Ya, Ya, mulai aja. silahkan. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami, saya, Heni, dan Adita akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen aset sistem HVAC di gedung SBM. Nah, untuk presentasi ketiga ini, kami akan membahas tentang keandalan pada sistem HVAC yang ada di gedung SBM, menjelaskan tentang keandalan dari sistem HVAC itu sendiri, karena sebelum-sebelumnya kan sudah dibahas mengenai aset-aset apa saja, dan juga mengenai instalasi kalem airnya. Nah, untuk teknik analisis kegagalannya di sini kami menggunakan dua teknik, yaitu root cause analysis dan yang kedua itu failure mode and effect analysis atau yang biasa disebut dengan FMEA. Next. Nah, untuk RCA-nya itu, RCA itu merupakan alat untuk menganalisa risiko secara reaktif, di mana sudah terjadi kegagalan sebelumnya, lalu mengakibatkan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan. Solusi untuk perbaikan yaitu sesudah terjadinya kegagalan tersebut agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Itu untuk RCA. Dan langkah melakukan RCA itu, yang pertama itu kita harus mempelajari dulu kejadiannya, lalu menganalisa sebab dari kegagalan itu, yang ketiga menyusun rencana tindakan apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir itu melaporkan proses analisis dan temuan yang telah didapat. Nah, untuk mempelajari kejadian ini, pertama itu menentukan masalahnya itu apa, lalu mengumpulkan bukti-bukti nyata, lalu melakukan wawancara, meneliti lingkungan kejadian, menggambarkan rantai terjadinya kejadian, mengenali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kejadian, dan yang terakhir mengenali kejadian-kejadian yang mengawali trigger itu. Untuk analisis sebabnya itu diidentifikasi dulu akar penyebabnya, terutama itu faktor manusia. Biasanya itu terjadinya itu dari faktor manusia, kelalaian, inkompetens sistem pengelolaan sumber daya manusia. Lalu sistem breakdown, sistem failure, sistem incapacity. Dan selanjutnya sistem pengendalian. Terus sumber daya yaitu fasilitas dan peralatan dan manajemen sumber daya. Melakukan analisis dengan menggunakan pohon masalah atau diagram kelanjutan untuk mengetahui kegiatan atau kondisi yang menyebabkan timbulnya kejadian. Ini untuk yang diagram kelanjutan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk menyusun rencana itu, yang pertama itu menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasi penyebab yang diidentifikasi dan dapat diterima oleh pihak yang berkaitan dengan kejadian. Lalu, rencana tindakan disusun untuk tiap akar penyebab kejadian dan pengukuran untuk menilai efektivitas tindakan terhadap akar penyebab. Lalu, mendapatkan persetujuan dari pemimpin dalam organisasi. Next. Selanjutnya itu melaporkan proses analisis dan temuan. Di sini yang kita lakukan yaitu proses dan alat yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, ringkasan kejadian, proses investigasi dan analisis, serta hasil temuan yang didapat. Nah, pada RCA, selanjutnya RCA pada sistem HVAC. Untuk kategori kegagalan pada sistem HVAC itu ada 6 kategori kegagalannya. Yang pertama itu electronic failures, terus mechanical failures, software failures, electrical failures, pneumatic failures, dan hydraulic failures. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram tulang ikan tadi. Jadi, untuk kategori kegagalan yang seperti kategori contohnya seperti kegagalan elektronik, itu ada LP, sensor,
volt misalkan, terus kayak yang electrical failures itu ada large current, ada jenis-jenisnya. Pokoknya dari di sini tuh kayak lebih ke jenis-jenis dari kategori kegagalan yang 6 tadi disebutkan. Next. Nah, selanjutnya untuk teknik analisis yang jenis FMEA. FMEA itu sendiri singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis. Di sini merupakan alat untuk menganalisa resiko secara proaktif sebelum terjadinya kegagalan. Jadi FMEA ini mencari beberapa potensi kegagalan yang dapat terjadi, kemudian membuat aksi-aksi untuk meredam resiko-resiko yang bisa terjadi. Next. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan teknik analisis FMEA itu, yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan kita itu apa, keterbatasan dan jadwal tim, lalu menetapkan peran dari tiap anggota tim, tugasnya apa, lalu menggambarkan alur proses yang ada sekarang, lalu kenali failure modes pada proses tersebut, lalu kenali penyebab terjadinya failure untuk tiap model kesalahan atau kegagalan, dan terakhir kenali apa akibat dari adanya failure untuk tiap model. Ya, next. Nah, melakukan penilaian untuk tiap model kesalahan. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama itu sering tidaknya terjadi kesalahan itu. Terus yang kedua kategori kegawatan, dan yang ketiga kemudahan untuk terdeteksi. Jadi di sini itu kan ada seperti standarnya. Jadi misalkan kayak di sini kita sendiri yang menentukan standar-standar nilai kegagalan itu. Jadi misalkan 1 sampai 10. 1 itu untuk yang tidak pernah dan 10 itu sangat sering. Ya, gitu seterusnya. Jadi kayak kegawatan itu angka 1 itu untuk tidak gawat, sampai 10 itu yang sangat gawat. Next. Nah, untuk lebih jelasnya ini di sini. Jadi yang tadi kan ada yang kategori yang pertama itu pengisian occurrence rating scale. Untuk nilai 10 tadi saya sebutkan untuk nilai 1 itu untuk yang tidak pernah, dan 10 itu nilai yang sangat sering. Jadi untuk nilai 10 misalkan penjelasannya itu kemungkinan terjadinya dapat dipastikan. Pengertiannya itu angka 10 itu berarti kesalahan terjadi paling tidak sekali sehari atau hampir tiap hari. Jadi 10 ini sebenarnya angka yang tidak kita harapkan, karena kayak misalkan kegagalannya itu terjadi tiap hari, sedangkan untuk 9 hampir tidak dapat dihindari. Jadi kesalahan itu dapat diprediksi terjadi atau terjadi setiap 3 atau 4 hari sekali gitu. Nah, ini di poin ini kita mengharapkan adanya yang poin nilai 1, karena nilai 1 itu kemungkinan terjadi amat sangat rendah. Jadi kesalahan hampir tidak pernah terjadi atau tidak ada yang ingat kapan akhir terjadi. Gitu. Jadi angka 10 itu untuk yang paling tinggi kegagalannya, yang 1 paling rendah. Selanjutnya ada petunjuk pengisian severity rating scale, itu sama. Angka 10 itu untuk yang amat sangat berbahaya. Jadi kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan atau kerusakan sistem tanpa tanda-tanda yang mendahului. Berarti ini udah sangat parah banget. Terus untuk yang nilai 1 itu tidak berbahaya, di mana kesalahan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak pada sistem. Gitu. Next. Nah, yang terakhir itu ada detection rating scale. Nah, di sini angka 10, nilai 10 itu untuk yang tidak ada peluang untuk diketahui. Jadi tidak ada mekanisme untuk mengetahui adanya kesalahan. Dan untuk nilai 9 dan 8 ini masuk di satu kategori, jadi sangat sulit diketahui. Maksudnya sangat sulit diketahui itu kesalahan dapat diketahui dengan infeksi yang menyeluruh, tidak visible, dan tidak segera dapat dilakukan. Nah, untuk yang nilai 1 itu hampir dipastikan untuk diketahui. Jadi ada proses otomatis akan menghentikan proses untuk mencegah kesalahan itu. Ya, next. Nah, selanjutnya untuk Dita, persilakan. Tes suaranya kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Oke. Jadi
yang sebelumnya itu tadi dijelaskan mengenai RCA dan FMEA dan kenapa alasan kita memilih dua teknik untuk keandalan ini, karena di RCA itu mungkin membantu kita dalam memahami penyebab dibaliknya ada kegagalan yang menyebabkan komponen si HPLC itu tidak dapat diandalkan. Jadi RCA itu yang bisa membagi, bukan bisa sih istilahnya, yang membagi menjadi 6 kategori yang awal tadi, yang electronic failure, electrical failure, dan lain-lain. Dan kemudian setelah kami kategorikan, sebenarnya ini juga informasinya berdasarkan dari paper yang saya dapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan FMEA. Di sini FMEA itu untuk menunjukkan seberapa pentingkah komponen tersebut. Jadi diukur skalanya seperti yang sebelumnya dijelaskan dari skala dari 1 sampai 10. Kemudian didapatkan nilai RPM-nya hasil kali dari ketiga penilaian tadi. Ini sebenarnya juga sudah pernah dijelaskan di kelompoknya Fanny, sudah lebih jelas dari ini. Karena di sini cuman kami akan membahas umumnya aja, jadi tidak akan terlalu dalam untuk membahas permasalahan untuk FMEA-nya. Maksudnya untuk teori FMEA-nya. Nah, setelah itu dari nilai RPN-nya itu kan di rating dari nilai dengan RPN tertinggi sampai yang terendah. Yang tertinggi artinya menunjukkan seberapa penting si komponen tersebut. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang kami dapatkan dari paper untuk sistem HVAC. Nah, kemudian kita lanjut ke KLMM untuk sistem HVAC-nya. Di sini itu lebih prakteknya di KLMM-nya. Pertama, saya buat skenario dulu. Skenario-nya itu saya anggap terjadi kegagalan pada sistem aliran refrigeran pada chiller. Jadi, kegagalannya itu ada ruangan menjadi tidak dingin diakibatkan oleh kebocoran refrigeran. Nah, penyebabnya itu bisa ada 3, lasnya yang kurang baik, cacat manufaktur, dan juga terjadi adanya getaran yang menyebabkan kebocoran pada saluran refrigeran. Nah, akibat dari kebocoran refrigeran ini, bisa ada 3, penurunan tekanan, dinginnya juga berkurang, kemudian juga jumlah refrigeran berkurang. Di sini, di dalam EAM-nya pertama kan daftar aset dulu, pendaftaran aset, kemudian didaftarkan inventarisnya atau cadangan-cadangan yang ada, membuat jadwal preventive maintenance-nya, kemudian ada work order, Nah, untuk kemudian membuat jadwal untuk shift kerja, kemudian mencatat kegagalan dari sistem apa aja di RCM, membuat work order, terutama untuk yang RCM ini, kemudian permintaan mengambil barang di inventory, karena di sini saya skenario-nya ada barang cadangan di inventory, kemudian diinspeksi hasil perbaikannya. Nah, untuk daftar aset, barang, dan lokasi sebelumnya sudah kami jelaskan di presentasi kedua kemarin. Kemudian lanjut di sini saya di inventory saya menaruh contoh ya, kurang lebihnya hanya seperti ini. Ada refrigeran untuk type stock-nya itu kan stok dan non stok ya. Berarti di sini ceritanya ada stoknya, berarti ada stok. Kemudian untuk unitnya saya searching sih untuk satuannya itu PSI. Cuman kalau misalnya salah tolong dibenarkan. Kemudian untuk kategori dan AB class ini saya belum begitu paham, jadi memang yang ada di situ saya pilihnya. Nah, untuk stoknya, quantity in stock, di stok ini, kebetulan pas saya klik itu cuman ada untuk vendor saja, tidak bisa memasukkan berapa kuantitas stok yang bisa dimasukkan gitu. Jadi, mungkin di quantity in stocknya masih kosong. Lanjut kita ke preventive maintenance. Jadi apa aja yang perlu dibuatkan jadwal untuk perawatan rutin. Misalnya di sini saya pilih untuk perawatan chiller ya, ambil salah satu contoh chiller. Untuk penamaannya sendiri HVAC SBM, strip 2 ini untuk jumlah urutan preventive maintenance untuk di HVAC SBM, yang satu itu sebelumnya saya udah tulis untuk ducting-nya, untuk duct-nya. Nah, yang kedua ini saya tulis untuk chiller. Nah, work kategorinya itu preventif. Nah, untuk work priority-nya, saya juga takut salah ya, tapi kalau saya
kan untuk menghasilkan udara ya. Jadi saya pahamnya sih untuk jadi production downtime gitu loh. Terus schedule type-nya itu by meter, jadi berdasarkan tekanan dan lain-lain. Terus di aset sendiri dipilih asetnya apa. Untuk preventive maintenance-nya saya pilih HVAC SBM chiller. Jadi karena yang mau dilakukan PM ini adalah chiller. Kemudian untuk labor-nya, nah di sini pekerjanya yaitu mekanik ya, di sini dipilihnya kira-kira 2 jam. Ini hanya nilai asal aja. Kemudian ada crew size-nya, saya pilih 1 karena hanya untuk pengecekan, jadi kira-kira cuma butuh 1 orang. Untuk step-nya, di sini di step ada PM safety dan PM step. Cuman kalau safety saya kurang paham ya untuk pengecekan, misalnya safety-nya apa daripada aku salah, jadi saya hanya mengisi bagian PM step-nya. Di PM step-nya ini, jadi untuk lebih detail step-stepnya bagaimana untuk melakukan preventive maintenance-nya. Kemudian lanjut ke RCM. Di sini, di RCM, seperti yang tadi sudah dibagi di bagian RCA, ada dibagi menjadi 6 kategori failure, electrical, mechanical, elektronik, hidrolik, pneumatik, dan software. Jadi di sini saya masukkan di sini. Kemudian, ini untuk jenis kegagalannya, saya tulis ruangan tidak dingin. Nah, functionnya ini saya saya tulisnya refrigerant system. Jadi fungsi dari refrigerant. Kalau sebelumnya saya juga buat untuk saluran udaranya, duct-nya itu, berarti functionnya saluran udara. Jadi saya pilihnya itu. Halo. Nah, Suaranya bentar nggak jelas. Halo, suaranya. Hydraulic failure. Action. Sini di action. Ada pilihan, ada untuk Disconnect. Iya. Tunggu dulu. Presenternya DC. Jangan-jangan jalan terus presentasinya juga. Aduh. Bentar Pak, lagi tanyain Dita dulu. Ya ditanya kayaknya fokus presentasi terus pada mau mati internet. Ada disconnect. Lagi semangat presentasinya tuh. Jangan lupa isi absen, jangan lupa. Mati lampu jangan-jangan. Dari Henny atau dari Henny?
aku share. Pak, Dita lagi mau connect, tapi sedang berusaha. Iya. Jadi lanjut Henny. Nah, Bentar, ya. Pak kedengaran nggak suara Dita? Hah? Ini Suara Dita? satu tempat atau Dit. gimana ini? Enggak, beda. Halo? Ya, halo. Enggak dengar. Kecil banget. Iya. Pak, kata Dita lagi connect. Ya, Lagi proses katanya. kenapa mati lampu? Enggak, emang sinyalnya susah katanya di situ. Pakai apa? Pakai 4G. Dia beli perdana tri katanya. Soalnya emang internet di sana susah katanya. Oh, kalau nggak salah yang paling banyak bonusannya sekarang Telkomsel ya. Satu hari bisa berapa giga gitu. Iya kayaknya Pak, tapi itu biasanya cuman kayak beberapa orang doang yang dapat SMS kayak gitu. Ngantri. Oh gitu. Iya, dapat paketnya ngantri. Hmm, Suka nggak kebagian. kirain semua orang dapat. Telkomsel juga jelek Pak di rumah saya. Nyampe. Tuh udah bersuara. Iya, ini baru connect yang di HP tapi belum yang di laptop. Oh, ya udah ininya apa? Kan bisa di share screen. Ini yang share screen aku nggak sih? Iya. Oh, udah share screen. Ya, coba Dit, dari aku aja. Oke. Dari RCM tadi udah nggak jelas ya? Enggak kayaknya. Tadi Henry dari RCM Henry. ini mah udah ya tadi. Nah ya pas ini. Di PM udah nggak denger juga. Udah ini dari sini nggak jelasnya tadi. Oh ya, oke. Untuk preventif ya sebelumnya Hen. Nih. Yang di PM. Iya ini udah. Oke. Tapi tadi ada yang udah aku edit sih, Hen, itunya PPT-nya. 9. Bahkannya dulu masuk. Maaf ya semuanya. Sedih deh. Sedih banget kayak di hutan. Lagi isolasi mandiri nih. Mudik. Iya. Internetnya juga isolasi. Dosen juga ada yang baru pulang dari Jepang. Berapa minggu lalu langsung dia isolasi mandiri. Terus satu keluarga nggak boleh kemana-mana. Terus dites aja. Tapi negatif kok. Baru bisa keluar. Ya baru bisa apa beraktivitas beberapa hari kemarin. Malah, ntar dulu bentar. Ya kondisi online mungkin ya masih panjang sepertinya ya. Iya, Kang. Jadi Makanya kemarin waktu ada presentasi, saya keluar-keluar mulu dari Zoom. Sedih. Ya nanti ke depannya harus dipersiapkan nih mekanisme pembelajaran online-nya. Jadi pengerjaan TA tesis harus yang bisa online ini.
Yang tahun ini pun yang KP rame banget. Yang KP tahun ini ada kemungkinan nggak pada bisa tuh. Semua perusahaan menutup diri. Yang angkatan 2017. Sini siapa yang angkatan 2017? Ada nggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya, 2016 ya semua. Iya, 2016. Tes 1, 2, 3. Ya, Ya, udah masuk ya? udah. Ini oke, diulang lagi untuk preventive maintenance-nya. Di preventive maintenance, di sini untuk PM number-nya saya tulis HVAC/SDM 2 itu urutannya. Jadi ada berapa preventive maintenance di sini kedua karena yang pertama ada lagi saya udah tulis 1. Jadi 2 dan untuk yang di di preventive maintenance kan. Jadi kategorinya preventif. Untuk work priority-nya karena menurut saya chiller itu menghasilkan sesuatu atau udara dingin, jadi saya di sini bilangnya production. Jadi kalau untuk ada apa-apa production-nya dan kemudian ini yang lain-lainnya ya kayak type-nya organisasi untuk PM, tim assign-nya FPSC, SPM dan lain-lain. Nah, di sini ada juga asetnya, dipilih aset yang mau di maintenance itu yang mana. Di sini kan chiller, jadi saya pilih aset mekanik karena urusan pengecekan tekanan itu termasuk ke mekanik. Kira-kira waktunya paling 2 jam, untuk crew size-nya itu dipilih 1 orang saja. Kemudian step-nya itu sebenarnya ada PM step, ada safety juga, cuman untuk safety saya nggak tahu untuk safety-nya itu bagaimana, jadi saya isi yang step-nya. Di step-nya ini mungkin dicek hasil pendataannya, dilaporkan, dan dilihat apakah ada hasil dari tekanannya itu stabil atau tidak. Kemudian kita masuk ke RCM. Nah, dari RCM ini, seperti yang tadi udah dikategorikan lewat root cause analysis-nya, jadi ada 6 failure, di electrical, mechanical, electronic, hydraulic, pneumatic, dan juga software-nya. Kemudian untuk kegagalannya itu saya tulis HVAC SBM ruangan tidak dingin, karena ketika ada kebocoran saluran refrigeran, pastikan tekanannya menjadi rendah dan udara di ruangan itu menjadi akibatnya tidak dingin. Kalau untuk sistem HVAC sendiri, apabila mengakibatkan ruangan tidak dingin, artinya sudah bisa dikatakan itu gagal. Jadi kemudian untuk function-nya, di sini saya function-nya itu refrigerant system, karena dia termasuk dari sistem refrigeran. Jadi bukan fungsi yang seperti kelompok Hilda kemarin sih, atau mungkin saya yang salah, tapi mungkin ada yang bisa membenarkan. Kemudian untuk RCM template-nya, karena untuk refrigeran, jadi dipilihnya hydraulic failure. Next, untuk ini kan ada main, juga ada action. Di action ini ada cause dan action, kemudian ada konsekuensinya. Nah, untuk cause-nya itu mungkin apa sih yang mengakibatkan dari kebocoran saluran refrigeran itu? Di sini kan dari data sebelumnya, dari tabel yang tadi, tabel FMEA, ada 3 yang mengakibatkan, kurang lebih ada 3 yang mengakibatkan saluran itu bocor. Mungkin lasnya yang kurang baik, atau cacat manufaktur, dan juga akibat dari getaran. Nah, aksinya itu kalau untuk saya searching sih jelas ya, cukup jelas. Kemudian untuk akibatnya apa sih konsekuensinya apabila tidak diperbaiki? Nah, apabila tidak diperbaiki, maka tekanan akan berkurang, dingin juga berkurang, kemudian refrigeran juga terbuang. Nah, untuk konsekuensinya di sini,
ada pilihan type dan PM polisnya. Type-nya itu ada 4 pilihan, safety, environmental, operational, dan economical. Kalau menurut saya, untuk tekanan berkurang dan juga dingin berkurang itu lebih ke operasionalnya. Dan untuk refrigerasi buang itu sebenarnya kalau menurut saya bisa economical, bisa juga environmental. Karena kan kalau untuk lingkungan juga tidak bagus ya kalau misalnya refrigeran itu untuk atmosfernya. Tapi di sini saya pilih lebih ke ekonominya sih. Kemudian di work order, ini work order untuk melaksanakan RCM tadi. Di WO saya buat WO nomornya 002. Kemudian aset yang mau dikerjakan itu yang chiller 0001. Di note-nya itu ada pada saluran refrigerannya. Kemudian deskripsinya, tekanan refrigeran menurun, temukan kebocorannya dan diperbaiki. Nah, di sini ada bagian instruction, labor, part, tool, downtime, dan lain-lain. Nah, di instruction sendiri isinya ada 2, ada safety notes dan juga work step. Untuk safety notes-nya, kalau saya cari sih mungkin mematikan chiller. Jadi mencari dulu letak kebocorannya, kemudian dimatikan chillernya untuk keamanan. Nah, untuk work step-nya sendiri, jadi bisa menggunakan larutan sabun, kemudian dilumuri ke saluran refrigerannya. Apabila ditemukan gelembungnya, artinya sudah ditemukan kebocorannya, maka matikan chillernya dan dilas. Kemudian sebelum dilas itu diisi dulu refrigeran yang ada di dalamnya sampai kosong, baru dilas, kemudian diisi lagi refrigerannya dan dilihat sampai tekanannya itu sesuai dan arus yang dihasilkan itu juga sesuai. Karena ada kebocoran, artinya refrigeran ada yang terbuang. Jika terbuang, berarti jumlah atau volume refrigeran di dalam chiller itu juga sudah berkurang, artinya kita membutuhkan ini ada labor juga, labornya sama kayak sebelumnya sih. Nah, berarti kita harus meminta refrigeran. Meminta refrigeran, kita bisa pilih ke requisition. Di requisition ini untuk izin pengambilan refrigeran di ruang kanan. Nah, untuk request number-nya itu udah dapat dari sananya. Kemudian source-nya itu dari work order dan lain-lain, izinnya, deskripsinya itu izin mengambil refrigeran di penyimpanan sebanyak X. Nah, untuk WO number-nya itu 002. Karena yang tadi WO yang work order yang kita mau maintenance itu yang 002. Terus di items, kita cek ke items apakah barang ada di inventory. Ketika kita cek di inventory, ternyata stok untuk refrigeran itu ada di sini. Nah, setelah kita cek, maka kita minta si refrigerannya dengan kuantitasnya 30 ya. Saya cuman kurang tahu ya kalau untuk sistem HVAC itu berapa bagusnya. Jadi kuantitasnya saya tulis 30 PSI. Kemudian di inventory akan berubah. Di sini ada quantity on order ada 30 karena kita tadi minta sebanyak 30. Cuman yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan juga untuk in stock-nya nggak bisa diedit, jadi saya kurang tahu juga bagaimana caranya. Setelah kita meminta refrigeran dari inventory, kemudian dilanjutkan ke work order. Work ordernya berarti bisa dilanjutkan. Setelah dilanjutkan, barulah ke inspeksi. Di inspeksi ini saya buat 2 untuk inspeksi stok refrigerannya, karena tadi kita sudah ambil, berarti kan stok untuk di inventory-nya berkurang. Artinya dicek lagi apakah benar, kemudian dicek juga, diinspeksi juga kondisi perbaikan yang sudah dikerjakan. Dan terima kasih. Oke. Enggak, itu pertanyaannya udah banyak dan panjang-panjang.
Saya tadi out jadinya nggak lihat chat. Coba. Yang pertama, Dit, dari Fani. Masih bingung dengan RCA, apa bedanya dengan FTA? Dan bisakah dijelaskan kembali bagaimana alur kegagalan, gambar alur slide berapa lupa. Kalau RCA sih, dia kan tentang analisis kegagalan dari kegagalan yang udah pernah terjadi. Sedangkan FTA tuh kayaknya itu untuk menentukan seberapa berpengaruh penyebab kegagalan itu. Jadi kayak kegagalan itu ngaruhnya seberapa. Ngaruh sih kegagalan ini sama si kerja si alatnya, sedangkan RCA itu kegagalan yang udah terjadi sebelumnya, terus terjadi lagi gitu. Dita, nambahin. Nah, sama alur ini. Untuk FTA sendiri, mungkin apa yang kemarin dijelasin di kelompok Hilda ya, Pan? Iya, Mbak. Ya, yang di kelompok Hilda kemarin kan menjelaskan ya yang FTA itu ya yang ada or, and, dan segala macam. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang FTA itu kayaknya lebih detail lagi. Karena kalau misalnya jadi di hampir sama sih sebenarnya, tapi menurut saya tuh lebih detail FTA. Kalau di sini kan, jadi apa aja sih yang membuat dia gagal langsung aja ditulis. Tapi kan kalau di FTA itu lebih ke kalau ini gagal, apakah ini mempengaruhi ini? Kalau misalnya salah satu gagal, apakah mempengaruhi? Tapi kalau kan ada juga yang mempengaruhi, ada tidak mempengaruhi. Tapi kalau di sini kan untuk di diagram tulang ikan ini, cuman kayak apa sih kira-kira akar-akarnya itu penyebab dia gagal itu apaan aja gitu. Tapi kalau misalnya salah mohon maaf ya. Nambahin, Mbak. Boleh nggak? Oke. Boleh Mas Ramadi. Kalau biasanya ya pengalaman FMEA itu dipakai saat desain. Jadi mau buat sesuatu kita analisa resikonya. Sama seperti Hazob yang presentasi saya itu. Konsepnya dipakai untuk desain. Tapi kalau yang RCA atau FTA ini biasanya sudah operasional. Jadi masalah-masalahnya ini masalah kondisi operasional. Jadi sudah dipakai barangnya, ya sudah dipakai barangnya. Kemungkinan masalahnya apa? Itu yang FTA atau RCA, Mas? RCA. RCA ya? Iya. Oke, makasih. Iya, jadi untuk menambahkan lagi, kalau RCA itu kan sudah digunakan, sudah tahu kegagalan yang pernah terjadi apa aja. Kalau FTA, boleh. Gimana Mbak kalau FTA? Kalau FTA, kalau FTA, sejauh pemahaman saya dari presentasinya Hilda, kalau di FTA itu, jadi kan lebih, misalnya untuk kegagalan sensor nih, apa pengaruh, misalnya ada banyak nih, yang membuat dia gagal tuh ada banyak. Tapi kalau misalnya salah satu ini gagal, apakah pengaruhnya ke induknya, istilahnya ke induknya itu besar atau tidak. Jadi lebih yang N dan OR itu loh yang kemarin. Jadi kalau ini gagal, apakah di sini gagal atau keduanya gagal, bagaimana kayak gitu. Oh, mau nanya lagi Mbak, kira-kira contoh skenario RCM yang Mbak Dita sama Mbak Heni sampaikan itu kira-kira ngaruh nggak sama komponen lainnya atau dia emang gagal sendiri gitu? Nah, kalau untuk di RCA sendiri kan di sini di presentasi saya itu buat hanya untuk menggali apa aja sih yang membuat dia gagal itu, jadi faktor-faktor apa saja yang membuat dia gagal. Jadi rantai kejadian, kemudian faktor-faktor yang menimbulkan suatu kejadian kegagalan itu apa, dan juga apa sih yang mengawali dia bisa gagal, paling cuma batas itu. Tapi emang kekurangannya adalah untuk RCA itu kalau sudah terjadi, memang dari pengalaman yang sudah terjadi.
Untuk alur ya? Gimana? Iya, yang ini sih Mbak. Ini kan masih kurang ngerti. Ini ada panah memanjang unreliability of HVAC system itu ceritanya gimana? Kenapa kayak gitu masih bingung. Jadi untuk suatu sistem mengalami kegagalan atau ketidakandalan, di sini ada faktor-faktornya. Faktor apa aja sih? Di sini dibagi menjadi 6 kategori utama. Ada mechanical, elektronik, electrical, software, hidrolik, dan juga pneumatik. Karena di sini kan sistem HVAC ya. Jadi mungkin dibagi lagi menjadi hidrolik dan pneumatik juga. Nah, di elektronik apa sih yang membuat dia gagal? Sistem itu bisa gagal itu karena apa? Ada kesalahan di sensor dan thermostat failure-nya juga. Nah, dari sensor yang gagal itu apa aja? Oh, ada LP sensor dan juga HP sensor. LP itu kayak kalau nggak salah low pressure sama high pressure. Nah, Kira-kira menurut halo? Untuk mechanical, ya, tes. Suaranya hilang. Koneksinya langsung 2 gitu. Iya. Tapi kalau di sini berarti RCA itu lebih ke apa aja kegagalannya. Kalau FTA itu mungkin karena gagal ini dan gagal ini atau salah satu gagal ini gitu ya Mbak ya, gitu. Iya, jadi kayak benar-benar lebih detail gitu loh kalau FTA. Kira-kira mungkin nggak ya Mbak hasil dari FTA itu nanti lanjutin ke RCA gitu? Soalnya kan RCA berarti udah pasti gagalnya karena itu. Misalkan chiller, berarti gagalnya karena A gitu. Sedangkan di FTA kayak baru menentukan apa aja kegagalan-kegagalannya gitu. Mungkin nggak ada hubungannya. Kalau menurut saya FTA malah lebih dalam lagi daripada RCA sih kayaknya. Jadi kalau FTA itu dia lebih tahu dari sistemnya itu sendiri. Jadi misalnya suatu chiller apabila ada nih satu pipa kesumbat aja. Nah, efeknya apa sih untuk keseluruhan itu? Nah, itu kalau di FTA kayaknya lebih jelas gitu loh penyebab-penyebab dari setiap. Kalau ini kan cuman kayak ya udah kalau untuk mengalami kegagalan pasti ada ini dan segala macam gitu. Kalau saya gitu. Oke. Ya udah deh. Oke, makasih ya, Mbak. Iya. Mungkin kalau salah bisa searching di internet kali ya. Oke, lanjut. Tadi di outline saya tidak melihat adanya dibahas mekanisme mengirimkan data monitoring ke column EM. Bagaimana kelompok sistem? Oh ini. Cara mekanisme mengirimkan data monitoring ke column EM mungkin udah dijelaskan di kelompok Randy kemarin ya, yang dikirim ke database, jadi hasilnya dikirim ke database dulu. Nah, tapi karena permasalahan yang kemarin itu dari database ke column EM-nya, apakah formatnya harus diubah dan segala macamnya itu memang masih menjadi kendala. Jadi di sini juga saya nggak terlalu bahas di bagian itu, lebih ke ya udah mekanisme cara pengerjaan column EM-nya, alurnya bagaimana gitu. Ini pertanyaannya siapa ya? Saya. Oh gitu. Jadi kelompoknya kakak maksudnya nggak pakai data yang gitu ya. Soalnya saya lihat tuh kalau di SBM tuh kayak ada gitu kan data yang dimonitoringnya gitu. Saya tanyain juga. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat tuh yang di sistem yang di SBM itu ada sistem monitoring, ada monitoring kinerja gitu kan. Iya. Kirain mau pakai itu juga buat di column EM-nya gitu. Oh, saya juga belum dapat sih itu data monitoringnya segala macam. Jadi memang masih kayak ya udah alur di column EM-nya aja bagaimana gitu. Oke, makasih Mbak. Kemudian pertanyaan bagaimana kelompok sistem HVAC gedung SBM memasukkan data ke column EM. Jika belum bisa apa strategi? Oh itu yang sama ya? Iya yang Oke, sama. Yang RCA itu. Ya. Berarti ini tadi jawabannya udah menjawab ini ya, Hilda. Ini Hilda ya? Siapa? Jilul. Hilda yang bawahnya. Jilul ya? Oke. Hilda, Kak. Bawah, sekarang Hilda.
Di antara RCA dan FMEA, teknik analisis mana yang lebih baik? Apakah teknik analisis tersebut selalu berkaitan? Kalau RCA mungkin cuma untuk mencari akar permasalahannya aja. Kalau di FMEA itu selain ada ada permasalahan-permasalahannya, dibuat juga skalanya. Jadi skala seberapa penting, seberapa urgent-nyakah kita harus maintenance suatu komponen. Di sini kan diukur jadi dari skala-skala yang terbesar hingga yang terkecil. Kalau terbesar berarti memang sudah gawat, emang kita harus segera perbaiki. Sedangkan untuk RCA itu cuma untuk mencari apa aja sih biasanya penyebab kegagalan. Nah, gunanya untuk digabung seperti ini itu, jadi kita misalnya dari RCA kita kembangkan lagi di FMEA-nya. Sebenarnya sama aja sih tahapannya, sama-sama mencari suatu kegagalan, apa penyebab-penyebabnya. Cuman kalau misalnya dari RCA ke FMEA mungkin jadi lebih mudah karena di RCA itu kan apa yang sudah terjadi kita dalami lagi bagaimana solusinya dan lain-lain itu di FMEA. Gimana Hilda? Oh, berarti kalau nggak pakai RCA juga sebenarnya bisa ya, Kak? Kalau misalkan kayak langsung pakai analisis FMEA gitu. Iya, sama. Karena emang awalnya kan memang kalau misalnya kita lihat dari langkah-langkahnya itu di FMEA juga mencari ini kan, mengenali failure modes-nya apa aja yang ditemukan, kenali penyebabnya apa, dan segala macam. Jadi emang hampir sama. Cuman kalau misalnya dari RCA, lanjut ke FMEA, dari RCA itu kan dari apa yang sudah pernah terjadi, apa sih yang pernah mengalami kegagalan, penyebabnya tuh apa aja sih, gitu. Jadi yang sudah pernah terjadi, dan untuk menghindarinya lagi kita bisa lakukan di FMEA kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Kalau simpelnya tuh ya RCA tuh adalah estimasi ke belakang. Kalau FMEA tuh prediksi ke depan gitu. Simpelnya gitu. Ke depan ya, kasihkan. Siap. Kemudian lanjut dari Dea, apakah kegagalan yang ditemukan hanya kebocoran refrigeran? Kemudian apakah kebocoran refrigeran itu mempengaruhi komponen lain menjadi rusak juga atau tidak? Untuk kegagalan, sebenarnya ini cuman ambil salah satu contoh, salah satu case untuk dipraktekkan di kolom EM-nya. Kalau untuk kasusnya mungkin banyak, tapi kalau untuk di SBM saya kurang tahu ya kemungkinan sudah mengalami kegagalan atau belum, karena kan belum analisis, belum datang ke sana juga untuk observasi bagaimana kondisi sistem HVAC di gedung SBM. Jadi di sini cuma berdasarkan dari tabel aja yang ada di paper, yang ditemukan di paper. Nah, untuk salah satu contohnya yang saya ambil itu kebocoran refrigeran. Nah, kemudian apakah mempengaruhi komponen lain menjadi rusak atau tidak? Untuk kalau kebocoran refrigeran, kan kunci utama dari pendinginan itu kan dari refrigerannya juga kan. Nah, kalau misal mengalami kebocoran lama-lama tekanannya melambat dan tekanannya menurun sehingga mempengaruhi proses yang lain. Jadi akibat yang paling fatalnya itu ruangannya menjadi tidak dingin. Dan kalau refrigeran bocor artinya kan ada refrigeran yang keluar ke lingkungan ya, di lingkungan. Nah, itu kan lumayan berbahaya dan juga untuk ekonominya berarti ada terbuang gitu istilahnya, ada yang terbuang. Kemudian kalau untuk sistem VAC sendiri, kalau untuk pendinginan, berarti kuncinya itu kan pendinginan. Jadi kalau misalnya ruangan tidak dingin, berarti itu sudah termasuk fatal atau kegagalan. Biasanya kalau refrigeran bocor, terus sistemnya bekerja terus-menerus gitu ya, apa yang kemudian kemungkinan bakal rusak duluan? Biasanya ini problem utama di HVAC nih. Jadi kalau refrigeran bocor terus dipakai terus-menerus, kok nggak dingin? Wah, terus aja nih
suhunya diturunin sampai 16 derajat, tapi nggak dingin-dingin gitu. Dipakai aja terus. Akhirnya ada satu komponen yang rusak aja akhirnya tuh. Di AC. Salurannya, Pak. Hah? Apa? Salurannya kali. Tapi nggak tahu Saluran. bagian mana. Masa saluran? Ada yang tahu apa? Kompresor bukan? Iya, itu. Oh, Itu yang pasti udah sering ngoprek gitu. Ya, itulah. Jadi, Oh, jadi dikompres ya. iya kan nggak. Karena tekanannya kurang, jadi selalu dikompres malah Iya. semakin tinggi. Oke, iya benar-benar. Jadi si kompresornya kerjanya terus-menerus, Maksimal. padahal nggak ada yang dikompres gitu karena apa Bocor. refrigerannya udah bocor, jadi cuma udara aja yang ngalir. Jadi kompresornya terus kerja keras. Ya dalam waktu dekat rusak aja kompresornya. Oke, makasih Kang. Lanjut. Lanjut, untuk kegagalan kebocoran refrigeran, apakah berdasarkan kondisi yang sebenarnya atau dummy? Dan untuk PM yang dilakukan itu, apakah disesuaikan? Itu kepotong. Jadi kalau ini baru data dummy aja sih, semoga aja ya di BM tidak mengalami kegagalan ya. Kemudian untuk yang PM dilakukan apakah disesuaikan? Itu ini kepotong ya pertanyaannya? Itu udah tuh ditambahin. Oh, di atas ya? Oke. Disesuaikan dengan manual book atau standarnya atau gimana? Nah, untuk sesungguhnya yang sebenarnya itu untuk mengisi penjadwalan maintenance-nya itu emang berdasarkan dari manual book, dari berdasarkan standar yang ada. Tapi karena memang belum dapat apa-apa, jadi yang diisi sekarang itu oleh kelompok. Untuk RCM template, kenapa dipilih electrical failure? Apakah untuk sistem HVAC hanya bisa terjadi electrical failure? Untuk RCM template, di sini, di RCM template-nya kan ada 6. Oh, ini maksudnya yang ke blok ya? Di sini maksudnya ada 6. Ada 6, ada electrical, mechanical, elektronik, hidrolik, pneumatik, dan software. Di sini kebetulan lagi keklik terus di screenshot gitu. Ya, iya. Tadi pembagian kegagalannya udah dijelasin di tulang ikan, diagram tulang ikan itu untuk masing-masing kegagalan dari 6 kategori ini. Kemudian menambahkan pertanyaan Ranggo, bagaimana menangani multi-failure di kolom EAM, sedangkan di sana hanya dapat dipilih apakah harus dibuat lagi RCM lain. Maksudnya multi-failure itu gimana ya? Apakah maksudnya di satu aset bisa berakibat banyak kegagalan atau bagaimana? Karena kalau untuk RCM memang dipilih yang lain sih. Jadi ada beberapa misal gimana? Bentar, ini internetnya agak. Oke, senasib kita. Ini lagi hujan gede soalnya. Oke, sebenarnya kan gini, kadang-kadang di suatu sistem itu failure-nya itu bukan cuma electrical, tapi juga mechanical. Tapi kalau kita lihat di RCM tadi, dia cuma pilih salah satunya aja antara electrical, mechanical, elektronik, atau hidrolik gitu loh. Kalau misalkan failure-nya lebih dari satu, itu gimana? Oh, lebih di RCM template ini ya? Iya. Kalau iya bisa pilih salah satu, jadi mungkin lebih ke ini aja ya. Kan nanti setelah kamu pilih ini nih, Iya. Ini tuh RCM template-nya, jadi template-nya itu udah lebih ke mana sih, failure apa sih yang mempengaruhi apa, apakah dia mekaniknya atau apa. Nah, dalam memperbaikinya, ada di bagian WO kalau nggak salah. Jadi itu dia termasuk tipenya apa, ada mechanical sama electrical gitu kalau saya dapat sih. Mana ya? Lupa masukin. Jadi ada tipenya gitu loh.
tipenya itu mechanical atau apa gitu. Tapi Cuman kalau tipenya untuk ya, tipenya itu cuma bisa dipilih satu, tapi atau bisa banyak? cuman bisa pilih satu. Tapi emang Itu- di sini pasti kalau mau berbeda-beda pasti bakal buat yang baru sih, kayak yang ini nih konsekuensi untuk yang refrigeran terbuang kan tadi tipenya kan bisa dua ya, environmental Iya, juga bisa economical. Nah, tapi kalau mau bikin lagi artinya saya harus klik lagi konsekuensinya, harus bikin lagi. Iya, Jadinya jadi emang benar-benar banyak. manual sih. Jadi emang harus terpisah gitu ya kalau misalnya Terpisah ada iya, semua. manual. Nggak bisa Kan multi. sedetail mungkin lebih baik gitu. Jadi bisa memperbaiki kegagalannya masing-masing. Ya. Oke. Kemudian Mas Ramadi, chiller tidak perlu dimatikan dulu untuk cek kebocoran. Mas Ramadi, ini pertanyaan atau pernyataan? Dik pakai tanda tanya. Tapi ini pertanyaannya gimana, Mas Ramadi? Apa, bagaimana, kenapa? Apakah? Halo, Mas Ramadi? Apakah chiller tidak perlu dimatikan dulu? Bocoran. Chiller tidak. Bocoran. Tadi pas step by step itu tuh. Ya, di step by step. Kalau saya sih nemu di internet ya untuk ini. Jadi setelah ditemukan di mana letak kebocorannya, chillernya dimatikan karena nanti kan refrigerannya itu diambil pakai mesin vakum. Nah, kemudian dilas, kemudian diisi lagi refrigerannya. Nah, setelah udah semuanya diperbaiki, baru dinyalakan kembali untuk mengecek tekanan, arus, dan segala macamnya gitu. Itu Mas Ramadi. Mas Ramadi hilang. Iya, disconnect. Oh iya, sama ya Mas ya. Ya, ini kegagalan. Oh, udah ya. Udah ya? Gimana Mas Ramadi, setuju? Setuju nggak Mas Ramadi? Jadi chillernya dimatikan dulu atau enggak? Jadi kalau kita pas mau menemuin kebocorannya itu yang pakai air sabun, itu emang belum dimatiin. Jadi biar tahu mana sih yang menyebabkan gelembung udara, ada gelembung balon dari air sabun itu. Nah, ketika udah ditemukan, baru dimatikan chillernya. Setelah chillernya dimatikan, baru diambil si refrigerannya, terus baru dilas gitu, Mas. Berarti refrigerannya ini ya, non eksplosif, terus nggak berbahaya ya? Mungkin, tapi kayaknya ada alatnya gitu Mas buat ngeluarinnya pakai mesin vakum. Ada. Bisa pakai apa? Iya, jadi mungkin nggak emang. Ya sebetulnya kalau kita tahu refrigerannya nggak berbahaya, bisa langsung tapi kalau nggak ini, berbahaya. Jadi kalau berbahaya kita kosongin dulu, terus di vakum. Terus itu ngetesnya pakai nitrogen, jadi diganti gas nitrogen. Jadi terus baru kita bisa pakai bubble. Ya itu aja sih. Kalau tahu bahaya. Refrigeran yang berbahaya kan yang produksi Pertamina ya. Nah, tapi biasanya kalau ya SOP standar seperti itu, tapi kadang juga suka ini juga sih. Suka kalau yang udah biasa ya udahlah nggak usah dikosongi langsung aja. Iya, yang penting nggak ada api. Nggak ada api, iya. Oh gitu, oke. Ya kan rata-rata refrigeran sebetulnya yang nggak berbahaya kecuali yang perlakuan khusus itu. Iya. Kan ada juga yang pakai hidrokarbon soalnya refrigerannya. Iya, musikul. Iya.
Oke. Produk hidrokarbon selain Pertamina ada lagi nggak? Kayaknya cuman Pertamina yang bisa. Kalau dari luar mahal sih, masih mahal. Berarti kemungkinan yang di SBM aman lah ya, refrigerannya. Aman lah. Berarti bisa divakum. Bisa. Oke. Terima kasih Mas Ramadi. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Cukup. Cukup. Ya udah kalau cukup, mangga. Ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila tadi ada penyampaian yang salah dan juga internet yang putus-putus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.